Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT. Salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada beberapa waktu yang lalu, ketika peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada video beredar di media sosial. Diduga di salah satu tempat ada peringatan Isra Mi'raj yang diselingi dengan penampilan yang sangat tidak pantas dan senonoh. Anak-anak muda, khususnya perempuan, berjoget-joget di atas pentas gitu. Sehingga hal ini menimbulkan kecaman dari masyarakat ya. Betapa kegiatan yang seharusnya diisi dengan pengajian, diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan hal-hal yang memberi manfaat bagi manusia, akan tetapi kegiatan itu malah ternodai ya, oleh aktivitas layaknya kegiatan atau layaknya acara joget-joget di diskotik lah begitu. Sehingga viral dan menuai pro dan kontra lah gitu ya. Masa kegiatan Isra Mi'raj diselingi dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Kita ini sudah rusak, sudah mencampur adukkan antara hak dan batil. Itulah kira-kira ya. Namun di balik hal yang demikian, saya berpendapat seperti ini. Sebenarnya ada kegiatan dan kegiatan ini jelas ya, jelas dalilnya ada ya. Bukan saya mengatakan Isra Mi'raj itu tidak punya dalil ya. Ada pendapat yang mengatakan Isra Mi'raj itu boleh diselenggarakan gitu. Begitu juga dengan peringatan-peringatan hari besar Islam lainnya. Namun di balik fenomena kegiatan besar keagamaan yang diisi dengan hal-hal yang tidak senonoh itu, ada kegiatan yang sebenarnya ini adalah sunnah ya. Tapi selama ini kita sudah mengisinya dengan hal-hal yang tidak senonoh tadi. Namun tidak ada yang banyak protes gitu. Menganggap hal itu sudah biasa. Apa itu? Apalagi kalau bukan walimah atau bahasa Minangnya barale. Kegiatan walimah atau barale adalah kegiatan pernikahan ya. Biasanya diselenggarakan setelah akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, kemudian mengundang karib kerabat, handai taulan, sanak saudara untuk datang ke rumah yang bersangkutan, dan diisi dengan kegiatan makan-makan biasanya gitu kan, acara ramah tamah dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya bilang kegiatan walimah ini atau barale ini sunnah? Karena Rasulullah SAW jelas dalam hadisnya mengatakan, silahkan kalian berwalimah ya, minimal memotong seekor kambing gitu. Dan Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, beliau dalam riwayat juga mengadakan kegiatan walimah, kegiatan barale begitu. Nah, jadi artinya walimah, barale atau kenduri atau apalah namanya itu kegiatan yang sebenarnya itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Nah, dalilnya jelas gitu. Tapi kegiatan-kegiatan itu sekarang atau sudah beberapa tahun belakangan gitu,
dan sudah menjadi tradisi khususnya bagi masyarakat kita ya, dimanapun berada, barale itu diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung maksiat begitu. Ada di satu tempat yang baraleknya itu seolah-olah wajib untuk menyediakan minuman-minuman keras. Ada baralek yang seolah-olah menjadi kewajiban agar diselingi dengan organ tunggal, joget-joget ujung-ujungnya minuman keras dan lain sebagainya. Campur aduk antara kegiatan yang bersifat suci, yaitunya baralek, menikah ya, kegiatan yang sangat sakral, ibadah, kita isi dengan hal-hal yang mengandung maksiat tadi gitu. Kalau di kampung saya, barale itu kalau tidak barogen, kalau tidak mengadakan mengundang artis lah gitu ya, atau ada musik-musiknya, itu seolah-olah tidak afdal gitu. Padahal musik-musik itu yang tidak afdal gitu. Mengisi kegiatan barale dengan hal-hal yang mengundang maksiat itu yang tidak afdal itu. Tapi kita ini terbalik-balik ya, masyarakat kita ini. Memang semuanya sudah serba terbalik gitu. Hal yang seharusnya diisi dengan kegiatan positif, kita isi dengan kegiatan yang malah sebaliknya. Jadi kita selama ini ternyata lebih mempedulikan ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, seperti kegiatan peringatan hari besar keagamaan yang ada unsur-unsur maksiatnya, kita heboh, kita ribut, kita mempermasalahkan itu, dan memang itu masalah itu. Tapi ada hal yang sehari-hari kita temukan, kegiatan itu sudah ada anjuran, jelas anjurannya, seperti baralek tadi, seperti kenduri tadi, dan malah diisi dengan acara organ tunggal gitu, mengundang artis-artis yang buka aurat dan berorgan sampai subuh, joget-joget, ada minuman kerasnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kita diam gitu. Harusnya itu yang kita permasalahkan gitu. Kita evaluasi begitu. Ya. Jadi saya tidak mendukung kegiatan Isra Mi'raj kah namanya, Muharram kah namanya, Maulid Nabi kah namanya, diselingi dengan acara joget-joget, diselingi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Saya sangat tidak setuju itu. Itu benar-benar meruntuhkan citra Islam gitu. Kita sudah mencampurkan antara hak dan yang batil. Namun ada yang lebih buruk dari itu, yaitu anjuran atau sunnah Nabi seperti barale. Ada dalilnya yang menyuruh kita untuk barale, untuk kenduri, untuk menyelenggarakan pesta pernikahan, tapi kita selingi dengan acara organ tunggal, mabuk-mabukan, bahkan ada yang berjudi malam itu, seolah-olah kalau tidak disediakan untuk berjudi tidak afdal gitu ya. Ini lebih merusak gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan kita tuh gagal fokus gitu dalam melihat masalah. Ada masalah yang lebih mendapat perhatian seharusnya dari sekadar kita mengkritik acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi yang diselingi dengan hal-hal yang tidak senonoh tadi gitu. Jadi memang umat ini harus di riset ulang ya, atau direformasi total cara berpikirnya begitu. Dan memang ketika kita sudah melupakan ilmu, ketika kita sudah abai dengan ilmu, ketika kita sudah menganggap ilmu itu tidak penting, lebih penting makan, lebih penting pakaian, lebih penting hal-hal yang bersifat
materi begitu, maka yang pasti terjadilah yang disebut dengan kerusakan tatanan sosial masyarakat gitu. Masyarakat kita tuh malah lebih fokus pada hal-hal yang seharusnya tidak kita fokus di sana gitu. Seperti tadi gitu kan. Kita fokusnya kepada hal-hal yang selama ini sudah kita anggap wajar, padahal itu tidak wajar gitu. Seperti Barale tadi kan. Tapi ya begitulah, dan tidak ada yang lantang berbicarakan hal ini. Ya mungkin dulu mungkin ada yang lantang mempermasalahkan kenapa Barale itu ada organnya gitu. Kenapa ada artis buka auratnya begitu ya. Kenapa ada jogetnya sampai pagi gitu. Tapi karena suara ini dianggap angin lalu gitu kan, sehingga hilang begitu saja. Dan anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya. Kita menganggap karena suara ini sudah tidak ada lagi terdengar, makanya kita anggap itu biasa. Dan lama kelamaan bertahun-tahun Barale yang ada organnya itu dianggap biasa gitu. Ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dulu ya, mungkin 30-40 tahun yang lalu atau sebelumnya itu, kegiatan Barale itu jarang sekali ada hal-hal yang negatif di sana atau mengandung hal-hal yang mengandung kemaksiatan gitu. Tapi perlahan-lahan mulailah muncul ya 1-2 orang Barale ada organnya, ada musiknya. Mereka kan ini kan hanya musik gitu. Kemudian ada organnya. Ini kan cuma organ. Paling sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Lama-lama setelah sekian lama seiring waktu ya berjalan, mulailah normalisasi satu persatu terjadi normalisasi ya. Kita nganggap organ enggak apa-apa, artisnya kan sopan, joget-joget biasa, kan tidak iktilat dan lain sebagainya, dan terus menerus kita biarkan kemaksiatan yang kita biarkan terus menerus, maka kemaksiatan itu akan membesar, maka orang-orang yang mengatakan itu salah justru kita permasalahkan. Terjadilah yang namanya pembenaran atas kesalahan gitu. Dan orang yang menyalahkan yang salah kita anggap salah gitu. Dan kesalahan lama-lama akan dianggap benar. Inilah yang disebut dengan postmodern gitu. Ketika hal-hal yang mapan, yang sudah jelas kebenarannya, yang sudah jelas benar salahnya, kita pertanyakan, kenapa ini dianggap salah? Kenapa ini dianggap benar itu? Ujung-ujungnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah disebut dengan postmodern gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.